Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Bella Astriana dengan NIM 2241104011118 dari kelas M3 MPIC. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Nur Halim. Yang pertama, soal pertama yaitu jelaskan urgensi mata kuliah pengembangan kurikulum bagi Anda sebagai calon administrator pendidikan atau guru. Kemukakan urgensi secara teoritis dan praktis. Menurut saya, sebagai seorang guru, sebagai seorang guru, mata kuliah pengembangan kurikulum memiliki urgensi yang penting baik secara teoritis maupun praktis. Ada beberapa hal yang menjadi alasan tersebut. Yang pertama, urgensi secara teoritis sangat penting dikarenakan dapat membantu guru dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum yang berlaku. Terus juga dapat mendorong guru untuk mengembangkan berpikir kreatif dan inovatif, serta memberikan pedoman dan landasan dalam memilih dan mengelola sumber belajar. Terus yang kedua, urgensi secara praktis juga sangat penting dalam pengembangan kurikulum dikarenakan yang pertama, dapat membantu guru untuk menyusun dan melaksanakan rencana pembelajaran. Yang kedua, memperbaharui pengetahuan guru tentang perkembangan pendidikan. Yang ketiga, dapat meningkatkan profesionalisme guru. Dengan urgensi yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa mata kuliah pengembangan kurikulum sangat penting bagi seorang calon guru dalam mempersiapkan diri untuk menjadi pendidik yang berkualitas dan berkuantitas. Dalam konteks ini, menguasai pengembangan kurikulum akan memberikan manfaat dan dampak positif secara teoritis dalam memahami landasan dan prinsip kurikulum, serta memberikan manfaat praktis dalam menyusun rencana pembelajaran yang efektif, inovatif, dan efisien. Soal yang kedua, jelaskan hubungan setiap landasan pengembangan kurikulum dengan komponen kurikulum, serta di mana letak prinsip kurikulum dan hubungan tersebut. Landasan pengembangan kurikulum adalah dasar-dasar teoritis, filosofis, dan empiris yang menjadi pijakan dalam merancang dan mengembangkan kurikulum. Terdapat beberapa landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filsafat pendidikan. Landasan ini mengacu pada pandangan filosofis tentang pendidikan. Filsafat pendidikan berfungsi sebagai dasar pemikiran dalam menentukan nilai-nilai, tujuan, dan prinsip-prinsip pendidikan. Yang kedua, landasan psikologi pendidikan. Landasan ini mengacu pada pengetahuan dan pemahaman tentang psikologi individu dan kelompok dalam konteks pendidikan. Yang ketiga, landasan sosiologi pendidikan. Landasan ini berfokus pada pengkajian tentang masyarakat dan tingkat sosial dalam konteks pendidikan. Yang keempat, landasan historis pendidikan. Landasan ini mengacu pada pemahaman dan analisis terhadap perkembangan pendidikan di masa lalu. Prinsip kurikulum terletak dalam keempat landasan tersebut.
Prinsip-prinsip kurikulum seperti adaptasi, keberlanjutan, inklusivitas, dan relevansi dapat diintegrasikan dalam setiap komponen kurikulum yang telah dirancang. Prinsip-prinsip ini memberikan arah dan panduan dalam pengembangan kurikulum agar dapat mempertimbangkan kebutuhan siswa, masyarakat, dan perkembangan pendidikan secara keseluruhan. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian dari hidden curriculum. Kemudian yang A, kemukakan 2 hidden curriculum yang Anda pelajari ketika pembelajaran di mata kuliah ini lengkap dengan setting belajarnya. Jawaban dari saya yaitu hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi merujuk pada nilai-nilai dan norma-norma dan sikap yang telah dirancang secara eksplisit diajarkan dalam kurikulum resmi atau materi ajar, tetapi terwujud dalam lingkungan pembelajaran dan interaksi sosial di dalamnya. Dalam mata kuliah ini ada 2 hidden curriculum yang saya pelajari. Yang pertama, kerjasama dan kolaborasi. Dalam pembelajaran ini ditempatkan dalam diskusi, kelompok, atau proyek. Saya belajar untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan teman-teman sekelas. Meskipun tidak secara langsung diajarkan dalam kurikulum, kerjasama dan kolaborasi menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Saya belajar untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat orang lain, menghargai berbagai sudut pandang, dan mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan. Terus yang kedua, kemandirian dan inisiatif. Dalam setting pembelajaran di mana mahasiswa diberikan tugas mandiri atau proyek individu, saya belajar untuk mengembangkan kemandirian dan mengambil inisiatif mengembangkan belajar. Kurikulum resmi mungkin memberikan panduan umum, tetapi bagaimana cara mencapai tujuan akademik ditentukan oleh mahasiswa secara mandiri. Saya belajar mengatur waktu, mencari sumber referensi, dan mengkoordinir diri saya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam kedua contoh hidden yang telah dikemukakan tadi, lingkungan pembelajaran dan interaksi sosial yang terbentuk di mata kuliah ini mempengaruhi cara saya berpikir, belajar, dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang kedua, yang ke B, kemukakan 2 hidden curriculum yang Anda pelajari dari setting lingkungan kampus atau di luar kelas, lengkap dengan penjelasan bentuk settingnya. Hidden curriculum yang saya pelajari, yang pertama yaitu etika dan tata krama. Lingkungan kampus memiliki aturan dan norma, mengatur interaksi dan perilaku antar individu. Misalnya dalam lingkungan kampus terdapat kebiasaan untuk memberi salam kepada dosen atau staf kampus ketika bertemu di ruang kuliah. Hal ini mengajarkan para mahasiswa tentang pentingnya sikap sopan santun dan menghormati orang lain. Selain itu, kampus juga terdapat standar berpakaian yang lebih formal saat menghadiri acara resmi seperti kuliah umum atau seminar. Dalam hal ini juga mahasiswa diajarkan menghargai tempat dan kesempatan yang diberikan dengan berpakaian secara layak. Etika dan karma ini berguna dalam membentuk karakter dari sikap profesionalisme yang akan bermanfaat dalam kehidupan pribadi dan profesional di masa depan. Yang kedua, kolaborasi dan kebersamaan.
Yang saya pelajari dari setting lingkungan di kampus adalah tempat memfasilitasi interaksi dan kerjasama antar mahasiswa dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Contohnya, saat saya mengerjakan tugas kelompok, mahasiswa diajar untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan yang sama. Dalam setting ini, mahasiswa belajar tentang pentingnya saling mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, dan membagi tugas secara adil untuk mencapai tujuan. Selain itu, di kampus juga terdapat banyak organisasi dan UKM untuk mendorong kolaborasi dan kebersamaan yang ada. Terus soal yang nomor 3, kemukakan strategi apa yang Anda lakukan atau ketika Anda menjadi administrator pendidikan atau guru. Salah satu untuk memunculkan mungkin kurikulum positif baik di kelas maupun di luar kelas. Sebagai administrator pendidikan, strategi yang dapat saya lakukan untuk memunculkan sebanyak mungkin hidden kurikulum positif baik di kelas maupun di kelas adalah: yang pertama, memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar guru, siswa, dan orang tua, seperti mengadakan pertemuan rutin, terus menggunakan platform komunikasi online untuk memfasilitasi komunikasi antar guru, siswa, dan orang tua. Yang kedua, mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya menyediakan beragam pilihan kegiatan, mendorong siswa aktif untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menggunakan pengalaman nyata sebagai sumber pembelajaran di kelas. Mendorong siswa untuk melihat hubungan antara materi pelajaran dengan situasi atau peristiwa materi. Yang keempat, memperhatikan dan meningkatkan keterampilan sosial emosional siswa. Yang kelima, mendukung pembelajaran berbasis proyek. Yang keenam, menyediakan pendampingan dan bimbingan individual. Yang ketujuh, mendorong pemberdayaan siswa. Sekian jawaban UTS pengembangan kurikulum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.